wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku semua, para santri dan santriwati di Pondok Pesantren Muslimin Indonesia Center. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun masih melalui video ini karena kita masih dianjurkan untuk tidak bertatap muka atau ketemu langsung dalam satu ruangan kelas. Anak-anakku semua, mari kita melanjutkan bacaan kita terhadap syarah hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Dan saya berharap kalian membuka halaman 78. Ya, halaman 78. Nah, kalau kemarin kita sudah jelaskan atau kita sudah membaca riwayat tentang orang yang pertama kali nanti akan dihisap nanti atau diadili, ya, diadili di hari kiamat. Kita lihat yang pertama itu adalah orang yang disebut dengan mati syahid. Lalu kemudian diadili, ya, dan ditanya oleh Allah. Disampaikan sebelumnya bahwa saya sudah berikan kamu kenikmatan luar biasa, nikmat yang sangat banyak. Apa yang telah engkau lakukan terkait dengan nikmat itu? Yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu atau yang belajar ilmu, mempelajari ilmu pengetahuan dan mengajarkannya serta seringkali membaca Al-Qur'an, ya. Lalu kemudian juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah engkau lakukan, apa yang telah engkau perbuat terkait dengan nikmat yang saya telah berikan kepadamu. Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan kelapangan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kelapangan biasa tetapi kaya besar atau kayanya orang kaya gitu, lebih kaya lagi dari orang kaya yang pada umumnya. Karena banyak diberikan min asnafil mali kulli. Ya, banyak sekali kekayaannya. Dan diadili apa yang telah engkau lakukan terkait dengan nikmat yang telah saya berikan kepada kalian itu, kepada kamu. Dari tiga macam orang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, tidak ada satupun yang melakukan amalan itu dengan niat yang ikhlas kepada Allah, sehingga semuanya dijebloskan ke dalam api neraka. Itu riwayat. Kemudian kita sudah lanjutkan kemarin juga beberapa ancaman hadis-hadis yang terkait dengan bagaimana kemudian Allah mengancam orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan ternyata bukan karena Allah tetapi karena tujuan-tujuan lain, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi untuk kepentingan duniawi. Ada orang yang belajar ilmu karena ingin berdebat dengan orang-orang bodoh, ya. Ingin semakin kelihatan pintar di depan orang-orang bodoh. Ada juga orang yang ingin berdebat dengan para ulama, ada juga yang ingin mendapatkan perhatian. Nah, pada hari ini anak-anakku semua, mari kita baca di halaman 78. Ya, 78 paragraf kedua sebelum terakhir. Ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud itu siapa? Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata, La ta'allamu al-ilma li salasin.
janganlah kalian mempelajari ilmu atau menuntut ilmu lisalasin, karena 3 hal berikut. Jadi Ibnu Mas'ud berpesan kita jangan mempelajari ilmu tujuannya karena 3 hal berikut. Yang pertama, apa itu yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud? Litumaru bihis sufaha. Nah, sama dengan riwayat sebelumnya. Jangan kalian mempelajari ilmu itu karena tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh. Sudah bodoh didebat lagi. Ya kan? Apa tujuannya? Biasanya orang yang mempelajari ilmu karena untuk tujuan mendebat orang-orang bodoh itu supaya dia semakin kelihatan pintar di depan orang-orang bodoh. Itu untuk meneguhkan eksistensinya. Au litujadilu bihi al-fuqaha, atau kalian ingin atau untuk mendebat dengan ilmu itu al-fuqaha. Al-fuqaha itu adalah ulama-ulama fikih atau ulama-ulama yang dalam pengetahuan agamanya. Ya. Alitasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Ya, tasrifu itu artinya memalingkan. Ya. Memalingkan bihi dengan ilmu itu wujuhan nasi ilaikum, pandangan manusia kepada kalian. Artinya ingin mengambil perhatian, ingin menjadi pusat perhatian. Yang tadinya masyarakat sana itu hanya cenderung atau sami'na wa ta'na kepada salah seorang kiai misalnya, tapi begitu kemudian kalian datang ya mempelajari ilmu pengetahuan, sudah belajar dari luar, ternyata kalian datang masuk ke kampung itu ingin mencari perhatian, memalingkan dari sang kiai yang sudah lama eksis di kampung itu untuk kepada kalian. Tujuannya apa? Untuk kepentingan duniawi pasti. Ya. Jadi inilah 3 hal yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, jangan kalian menuntut ilmu tujuannya untuk 3 hal itu. Litumaru bihi sufaha, untuk mendebat bihi dengan ilmu itu dengan orang-orang bodoh, au litujadilu bihil fuqaha, atau mendebat untuk mendebat ulama-ulama fikih atau para fuqaha, au litasrifu bihi wujuhan nasi ilaikum, atau untuk memalingkan pandangan manusia kepada kalian atau menjadi pusat perhatian. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum, dan carilah biqaulikum dengan ucapan-ucapan kalian, wa fi'likum, dan perbuatan-perbuatan kalian, ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah. Kita diperintahkan, dianjurkan oleh Ibnu Mas'ud mencari ridha Allah dengan melalui ucapan kita dan perbuatan kita. Wabtaghu biqaulikum wa fi'likum ma indallahi, apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yabqa, karena apa? Maka innahu, sesungguhnya, yabqa. Yabqa itu apa artinya? Yabqa itu artinya kekal. Ya. Kekal. Itulah yang kekal. Kalau kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itulah nanti yang lama, yang tersimpan nanti sampai di akhirat. Ya. Wa yadhhabu ma siwahu. Yadhhabu itu artinya pergi, atau bisa kita terjemahkan di sini hilang. Ma siwahu, sesuatu yang selain dari keridhaan Allah yang kita cari akan pergi atau akan hilang.
Tidak akan sampai di akhirat, ini hanya sampai di dunia. Itu pun juga mungkin tidak lama bersama dengan kita. Kepentingan-kepentingan seperti itu akan hilang. Yang tinggal bersama dengan kita sampai ke akhirat insya Allah adalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu keridhaannya. Jadi anak-anakku semua, ini kita diperintahkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan untuk ingin menjadi pusat perhatian, ingin membodoh-bodohi orang, atau kita melihat ini ada orang di kampung saya itu selama ini menjadi pusat perhatian. Jadi ini saya mau belajar di pondok pesantren, setelah itu kemudian lanjut kuliah, saya mau memperdalam ilmu saya supaya nanti kembali ke kampung saya ingin berdebat dengan kiai itu. Nah, itu sudah berarti tujuannya lain. Dan kalau kita punya tujuan seperti itu, maka kita akan mendapatkan ilmu mungkin, tapi ilmunya tidak akan berberkah. Apa artinya berkah? Menambah kebaikan, bertambah kebaikannya. Kita tahu ilmu itu, ya ilmu itu aja kita tahu. Tapi tidak ada berkahnya, tidak ada manfaatnya untuk kita. Dan biasanya hilang. Kalau kita sudah keluar dari pondok pesantren, keluar dari perguruan tinggi yang kita tempati, kita terjun ke masyarakat, tidak ada yang kita bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena hilang ilmu itu. Kenapa? Itu tadi, wa yadhhabu ma siwa. Hilang. Ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan, wa qad waradal wa'idu 'alal 'amali li ghairillahi umuman. Dan sungguh datang atau ada atau terdapat, warada muncul, bisa diterjemahkan muncul, ada, terdapat, al-wa'id ancaman, sama dengan halaman sebelumnya yang kita baca kemarin. Ya, halaman 77, di situ juga ada al-wa'id, ancaman. Alal amali li ghairillahi umuman. Ancaman terhadap suatu perbuatan yang tujuannya itu bukan karena Allah secara umum. Ya. Kama kharrajal Imam Ahmad, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis, ya, min hadisi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'abin. Dari hadis Ubay bin Ka'abin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala wa basyiri hadhil ummata bis-sina'i. Wa basyir. Basyir itu artinya apa? Gembirakanlah. Hadhil ummata, umat ini, bis-sina'i. Apa artinya bis-sina'i? Ketinggian. Ya. Warraf'ati, kejayaan. Waddini, agama. Wattamkini fil ardi, dan kedudukan di dalam bumi. Berikanlah kabar gembira, ya, itu bisa juga wabasyir, berikanlah atau gembirakanlah umat ini bisinai, dengan ketinggian, warraf'ati, kejayaan, wadini, dengan agama, wattamkini fil ardi, dan kedudukan yang tinggi di bumi, dalam bumi. Faman na'amila minhum, ya. Faman na'amila minhum amalal akhirati lid dunya, faman na'amila minhum amalal akhirati lid dunya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Nah. Faman na'amila minhum amalal akhirati lid dunya, lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Ya. Siapa, ya,
atau maka siapa amila minhum yang berbuat atau yang mengamalkan minhum di antara umat ini amalal akhirah, amalan untuk akhirat, lid dunya, dengan tujuan duniawi, ya, lam yakun lahu, tidak akan ada baginya, lam yakun, tidak akan ada, lahu, baginya, fil akhirati nasibun, di akhirat nanti bagian. Nasib itu bagian. Jadi siapa yang mengamalkan amalan akhirat yang seharusnya untuk akhirat, tapi lid dunya, tapi karena tujuan duniawi, lam yakun lahu min fil akhirati nasibun, maka ia tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Padahal amalan itu adalah amalan akhirat, tapi tujuannya untuk dunia. Maka meskipun itu amalan untuk akhirat, tidak akan ada nasibnya nanti di akhirat. Nasib itu artinya bagian. Nah, ini kata nasib ini juga ternyata yang sering kita kemukakan dalam bahasa Indonesia. Nasib itu adalah berasal dari bahasa Arab. Tapi sepertinya ada sedikit pergeseran makna antara nasib dalam bahasa Arab dengan nasib dalam pengertian bahasa Indonesia. Tapi secara substansi sama, hakikatnya sama, yaitu bagian. Nah, nasib di bahasa Indonesia seolah-olah diterjemahkan dengan kata takdir. Itu sudah takdirmu, itu sudah nasibmu. Ya. Nasib itu artinya bagian dari yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya. Jadi saya ulangi, wabasyir hadhil ummata, gembirakanlah umat ini bisinai, dengan ketinggian, warrafati, dengan kejayaan, waddin wattamkini fil ard, agama dan ketinggian, kedudukan yang tinggi dalam dunia. Yaitu ya, tapi faman amila minhum, siapa yang mengamalkan satu perbuatan, amalan akhirah, amalan akhirat sesungguhnya, tapi tujuan untuk dunia, maka nanti di akhirat tidak akan dia dapatnya. Nah, tidak akan dia dapat. Bisa jadi mendapatkan kedudukan yang tinggi nanti di dunia, ya, dengan amalan-amalan yang diperlihatkan itu, tetapi itu hanya dia dapat di dunia, di akhirat tidak ada. Kada ada, istilahnya kalau orang Banjar, kada ada. Nah, lanjut ya. Wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Wa'lam annal amala, ya, wa'lam annal amala li ghairillahi aqsamun. Wa'lam, ketahuilah, annala, bahwasanya, al amala, perbuatan, bahwasanya amalan, li ghairillahi, amalan yang bukan karena Allah, aqsamun, ada beberapa bagian. Jadi amalan-amalan yang biasa dilakukan bukan karena Allah, itu ada beberapa bagian, ada beberapa macam. Ada beberapa macam. Fataratan yakunu riya'an mahdon. Fataratan yakunu riya'an mahdon. Fataratan, taratan itu artinya apa? Kadang-kadang. Ya. Maka kadang-kadang yakunu riya'an mahdon, bisa berbentuk amalan riya. Ya, yakunu riya'an mahdon. Kadang-kadang bisa berbentuk ya riya'an mahdon. Ya. Mahdon. Mahdon itu artinya
semata. Nah, riya semata, nggak ada lillahi ta'alanya. Tapi betul-betul riya murni. Ya. Jadi amalan yang dilakukan bukan karena Allah, bahkan karena riya semata. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqina ligharadin dunyawiyyin. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqina ligharadin dunyawiyyin. Bihaitsu, di mana, la yuradu bihi, tidak diniatkan atau tidak diinginkan atau tidak dimaksudkan dari amalan itu, ya, tidak ada diniatkan, tidak ada yang diniatkan kecuali siwa mura'atil makhlukin, hanya untuk, ya, hanya untuk mura'atil makhlukin, ya, supaya dilihat oleh makhluk-makhluk, ya, terutama manusia yang lain. Mura'atil makhlukin, dia riya semata. Ligharadin dunyawiyyin, karena tujuan-tujuan yang sifatnya duniawiyah. Duniawiyah. Ligharadin dunyawiyyin. Nah, jadi ini riya semata, tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk supaya dilihat oleh orang. Ini yang disebut dengan riya semata. Kahalil munafiqina fi salatihim. Seperti, ya, halil munafikin, keadaannya orang-orang munafik dalam salat mereka. Orang-orang munafik yang salat bagaimana? Orang munafik dia salat, tapi tujuannya bukan karena Allah, tapi karena untuk tujuan duniawiyah. Kahalil munafiqina fi salatihim, sebagaimana keadaannya orang-orang munafik dalam salat mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. An-Nisa ayat 142. Jadi ada firman Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 142, bagaimana orang-orang munafik itu, yaitu orang munafik, wa idza qamu ilas salati, kalau mereka hendak melaksanakan salat, ya, qamu ilas salati, berdiri untuk melaksanakan salat, ya, berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, bagaimana keadaannya dia berdiri? Malas. Kusala, malas. Jadi biasa itu kan ada di pesantren, anta kaslan. Nah, engkau apa? Engkau malas, kaslan. Kusala, malas. Yura'unan nasa. Nah, selain malas, tujuannya pun untuk riya, supaya dilihat orang. Tampil lagi di saat pertama, salat sunnah, begitu dia masuk ke masjid, banyak orang di dalam masjid itu, tapi dia mengambil saf paling depan lagi. Salatnya seolah-olah salatnya sangat khusyuk, tapi ternyata tujuannya adalah tujuan untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang lain. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak berzikir kecuali hanya sedikit. Nah, ini ciri-cirinya orang munafik. Kalau dia mau salat, salatnya malas. Dia berdiri dengan malas. Kalau dia salat di depan orang banyak, bagus sekali penampilannya. Kalau dia menjadi imam, panjang ayat-ayatnya. Tapi kalau dia sendiri, pakaiannya seadanya. Lalu kemudian bacaan surahnya juga yang pendek-pendek. Ya, yura'unan nas. Bukan karena lillahi ta'ala, tapi yura'un, untuk dipuji, untuk dilihat oleh orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila,
dan dia tidak berzikir, kecuali hanya sedikit. Itu pun kalau masih berzikir. Tapi kalau di depan orang banyak, dia permantap, pura-pura dia kayak khusyuk sekali, pakai tasbih yang panjang, besar. Nah, ya, ini orang munafik. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di surah yang lain, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang alladzina hum yang mereka yang an tentang salat mereka sahun, lalai, yaitu mereka yang lalai dari salat mereka. Bukan lalai dalam salat mereka. Kalau dalam salatnya berarti fi salatihim sahun. Apa bedanya ini? Fi dengan an. Ini juga sedikit perlu dibahas. Untungnya Allah mengatakan an salatihim, bukan fi salatihim. Karena kadang ada orang yang lalai dalam salat. Misalnya nih, sudah seharusnya kita tahiyat awal, tidak, langsung masih berdiri ke atas. Itu lalai dalam salat. Ada kekhilafan. Seharusnya sudah tahiyat akhir masih berdiri. Nah, atau sebaliknya, ya, seharusnya masih berdiri, harusnya ke atas, kok dia langsung tahiyat terakhir. Itu namanya orang yang lalai dalam salatnya. Ya. Tapi yang lalai tentang salatnya, ya, lalai dari salatnya, lalai dalam salatnya itu, lalai dari salat an salatihim tentang salatnya itu, yang disebutkan di sini celaka adalah orang yang lalai dari, ya, nilai-nilai salat itu sendiri. Anak-anakku semua, saya kira itu perlu dijelaskan nanti dan mungkin juga sudah dibahas oleh guru-guru kita di situ. Apa nilai-nilai salat itu? Salat itu banyak memberikan pelajaran kepada kita untuk kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya adalah kita tidak mau menyakiti orang, ya. Kalau kita mau salat itu hendaklah gosok gigi dulu supaya nanti kalau baca tidak bau mulutnya, ya kan? Bayangkan orang baru bangun salat subuh, bangun terus melaksanakan salat subuh berjamaah tidak gosok gigi, ya Allah, orang kanan kirinya merasa terganggu. Atau tidak pakai deodoran, bau badannya, itu mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dianjurkan kita pakai harum-haruman ketika kita hendak melaksanakan salat, terutama berjamaah, ya. Ya, gosok gigi juga. Nabi berkata di dalam hadisnya, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka saya akan perintahkan kepada mereka untuk bersiwak sebelum setiap mau salat. Bersiwak dalam pengertian di sini, ya, ada yang bersiwak pakai siwak yang kayu itu, ada juga yang gosok gigi di rumah sebelum ke masjid. Tapi tujuannya sama, untuk menghilangkan bau mulut. Coba bayangkan kalau bau mulut yang ada di sekitar kita, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang dianjurkan. Nah, nilainya adalah apa nilainya? Yang bisa kita ambil dari situ untuk modal kita bergaul di masyarakat. Cobalah ucapan kita itu jangan menyakiti orang lain. Kita harus selalu bersih, jangan mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Mengganggu orang-orang yang di sekitar kita, baik ucapan kita maupun dari perilaku-perilaku kita. Itu nilai. Kita bertetangga dengan orang, kita berteman dengan teman-teman kita, ya, jagalah lisan kita. Jangan sampai kemudian yang muncul dari mulut kita itu kemudian membuat persoalan bagi orang lain, menyakiti hatinya, atau kemudian ada perilaku-perilaku kita yang lain. Ya, itu nilai, salah satu nilai dari melaksanakan salat. Banyak nilainya. Orang yang lalai. Alladzina hum yuraun. Nah, dalam kaitannya dengan niat di sini riya,
Nah itu tadi salah satu cirinya atau yang bisa mencelakai orang-orang yang salat itu ya lalai dari salatnya, tentang salat itu tadi adalah alladzina hum yuraun, mereka yang salat karena riya. Ya, salat karena riya. Itu celaka dia. Kenapa disebut celaka? Karena nanti di akhirat dia tidak akan dapat apa-apa. Lam yakun lahu fil akhirati nasibun. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya nanti di akhirat. Kita lanjut. Wa kadzalika wassafallahu al-kuffara birriya'i fi qoulihi. Wa kadzalika. Dan demikian pula wassafallahu, Allah mensifati atau menyifati al-kuffar, orang-orang kafir. Birriya, dengan riya. Jadi orang-orang kafir itu disifati Allah dengan riya juga. Sudah kafir, ya memang orang kafir ya. Riya juga. Fi qauli, dalam firman Allah, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim, ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina kharaju, seperti orang-orang yang keluar. Seperti orang-orang yang keluar min diyarihim, dari kampung mereka. Diyar itu dari kata mana? Dar, rumah. Diyar, kampung juga bisa, kampung. Mereka keluar dari kampung mereka batoran, angkuh. Ya, dalam keadaan angkuh. Wari'aan nasi, dan ingin dilihat oleh orang lain. Riya terhadap manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi ya dari jalan Allah. Artinya menghalangi orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dalam kategori amal atau perbuatan di jalan Allah. Dia menghalangi. Nah, ya, kita lanjut. Wa hadzal riya al-mahdu, riya semata ini, ya. Dan riya semata ini, ya, riya murni, ya itu maksudnya. Riya semata ini la yakadu yasduru min mu'minin. La yakadu yasduru, ya, nyaris muncul dari mukmin. Ya, yasduru bersumber atau muncul, bersumber mukminin, dari mukmin juga. Di terkadang juga kita ternyata ada riya-riyanya juga. Fi fardis salati, dalam salat fardu salat. Nah, salat tadi dikatakan tadi di atas, kamu kusala, itu orang munafik, dan yuraunan nas, ingin dilihat oleh orang. Orang mukmin pun juga bisa ada riyanya. Fi fardis salat, terutama dalam melaksanakan salat. Dalam melaksanakan salat. Karena itu Bapak anak-anakku semua, sebetulnya di dalam ajaran agama, di dalam hadis itu, salat sunnah yang paling baik itu adalah salat sunnah yang dilaksanakan di rumah, termasuk salat sunnah qabliyah dan ba'diyah salat fardu. Jadi kalau misalnya salat maghrib, ya yang masyhur itu kan tidak ada, meskipun juga ada, tapi tidak muakkad salat sunnah qabliyah maghrib. Ba'diyahnya maghrib itu dianjurkan muakkadah. Nah, tapi yang paling bagus itu sebetulnya adalah kita melaksanakan salat sunnah itu di rumah. Nah, tidak kita mendapatkan penjelasan mengapa itu sangat dianjurkan, selain untuk fadilahnya untuk rumah yang kita tempati, ada fadilahnya untuk rumah itu tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kemudian salat sunnah itu kita laksanakan sendiri. Kalau kita melaksanakan salat sunnah,
Tadi yang saya ceritakan, kita masuk masjid sementara sudah banyak orang, kita maju di depan, itu kan hati-hati dengan niat kita, jangan sampai kemudian niat kita itu bukan ikhlas, tapi ingin dilihat oleh orang. Tampil langsung di saat pertama salat sunnah di depan orang banyak. Hati-hati dengan hati kita, niat kita jangan sampai kemudian berubah. Yang paling aman kita laksanakan di rumah. Kenapa salat fardu itu lebih baik di masjid? Karena kita laksanakan berjamaah. Tidak dilihat oleh, artinya tidak terlalu diperhatikan oleh orang, karena masing-masing orang memperhatikan dirinya sendiri pada salat karena kita laksanakannya berjamaah, bersamaan. Nah, salat sunnah tidak dilaksanakan bersamaan. Siapa yang duluan masuk, siapa yang belakangan, itu kemudian salat sunnah dilihat oleh orang lain. Ya. Fi fardhis salati wasyam. Demikian juga dalam puasa, juga bisa jadi orang riya. Wa qad yasduru fi shadaqatil wajibah, dan kadang ya, wa qad yasduru, dan kadang juga muncul di dalam sedekah wajibah. Sedekah wajibah itu artinya sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat. Bisa. Awil haji, apalagi haji. Ya. Orang bisa riya. Tujuan-tujuan lain bisa selain riya. Mau dipanggil haji, mau dipanggil ini, ya. Bisa muncul. Wa ghairi ma minal a'malidz zahirah, dan amalan-amalan lain selain dari dua itu tadi. Ya, sedekah wajibah dan haji. Ya. Yaitu amalan-amalan zahirah, amalan-amalan yang nampak. Amalan-amalan yang nampak. Minal a'malidz zahirati awil lati yata'adda naf'uha, atau amalan-amalan yang besar manfaatnya atau yang berganda manfaatnya. Berganda manfaatnya itu adalah manfaat untuk si pelakunya dan juga bermanfaat kepada orang lain. Ya. Kalau salat, ya meskipun juga ada manfaatnya kepada orang lain, tapi secara langsung itu bermanfaat terhadap diri kita sendiri sebagai pelaku dari orang yang melaksanakan salat. Puasa juga demikian. Nah, tapi ada amalan yang yata'adda naf'uha, yang berganda, bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Sedekah biasa bisa. Fa innal ikhlasa fiha azizun. Maka sesungguhnya ikhlas di dalam amalan-amalan seperti itu azizun. Maka sesungguhnya ikhlas di dalam amalan-amalan itu, amalan-amalan seperti itu aziz. Nah, ini kata aziz ini saya perhatikan di dalam kamus itu ternyata berbeda-beda maknanya. Ada al-aziz. Al-aziz itu salah satu dari al-asmaul husna, asmaul husnanya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Ada aziz juga saya lihat di dalam kamus tadi, saya perhatikan karena saya agak ini membacanya, fa innal ikhlasa fi aziz. Aziz itu juga mulia. Kalau kita ambil terjemahan kata mulia di aziz di kalimat ini, maka kita maknai bahwa sesungguhnya ikhlas dalam perbuatan itu mulia. Ya. Tapi karena ini kaitannya dengan riya al-mahdhu, maka bisa juga kita terjemahkan aziz di sini adalah jarang sekali. Jadi tidak ada, jarang sekali ada ikhlasnya. Itu riya semata. Ya. Karena saya lihat, perhatikan di kamus ada jarang, ada aziz juga bermakna mulia. Nah, ya. Wa hadzal amalu la yashukku muslimun annahu habitun. Wa hadzal amal, dan amalan-amalan yang ada riya semata ini la yashukku, tidak, la yashukku muslimun. Ya, la itu tidak, yashukku ragu. Ya, tidak ragu lagi, muslimun seorang muslim meyakini annahu habitun, bahwa pasti habitun, hancur, hilang. Habitat amaluhum di dalam Al-Quran, hancur sudah, tidak ada lagi dah. Wa anna sahibahu yastahiqu al-maqta minallahi wal uqubata,
dan sahibnya, ya pemilik dari perbuatan itu atau pelaku dari perbuatan itu, sahibul amal yastahiqqu, berhak. Itu bahasa terjemahan ininya, tapi layak kita sebut. Layak yastahiqqu al-maqta, mendapatkan al-maqta. Al-maqta itu artinya kebencian. Ya. Pelakunya berhak mendapatkan kebencian atau layak mendapatkan kebencian minallahi, dari Allah, wal uqubata, dan sanksi. Jadi kebencian dan sanksi. Jadi ternyata bukan hanya hilang amalnya, tapi dia juga mendapatkan kebencian dan sanksi. Apa sanksinya? Nanti kita lihat di belakang. Ya. Nah, itu tadi amalan yang riya semata. Ar-riya'u al-mahdu. Jadi atau riya'an mahdan. Amalan yang disertai dengan riya semata. Kita lanjutkan. Wa taratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu riya. Nah, ini jenis yang kedua. Wa taratan, kadang juga ada yakunul amalu lillahi, ada amal seseorang lillahi, karena Allah. Karena Allah. Awalnya ada amalan karena Allah. Wa yusyariku riya, tapi ada riyanya, dicampur dengan riya juga. Jadi kalau bisa dibagi mungkin berapa persen untuk lillahi ta'ala, berapa persen untuk tujuan supaya dilihat oleh orang. Nah, ini campuran, berarti tidak mahdah, tidak riya mahdah, tidak riya semata, tidak lillahi semata, tapi dicampur lillahi dan riya. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Ada campuran antara demi Allah, lillahi ta'ala, lillah untuk Allah, dan untuk riya. Fa in syarakahu min aslihi, fa in syarakahu min aslihi, apabila pelakunya apabila pelaku dari perbuatan ini, maksudnya syarakahu, membersamai, itu maksudnya apa ya? Mengikut sertakan. Ya, mengikut sertakan, syaraka, mengikut sertakan amalan tadi ini yang tadinya sudah lillahi, kemudian mengikut sertakan riya itu. Jadi ada riyanya min aslihi, dari awal, dari semula dia mengerjakan amalan itu sudah ada keikutsertaan riya di situ. Kan ada juga tuh kadang awalnya nawaitunya lillahi ta'ala, tujuannya karena Allah saja. Tapi nanti kemudian ada riya muncul di belakangan. Nah, itu berarti riyanya itu muncul di belakangan. Kalau ini dia bilang kalau dari awal sudah ada campuran riyanya, fa in syarakahu min aslihi, kalau mengikut sertakan riya itu dari awal, min aslihi, fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidan. Fan nusus, an-nusus apa artinya? An-nusus itu jamak dari kata an-nasu. Nas itu maksudnya ya bisa dari Al-Qur'an, dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi. Maka teks-teks yang sahih, ya, dalil-dalil yang sahih, tadullu ala butlanihi, menunjukkan ala butlanihi, kebatalannya, batal sudah amalan itu. Awalnya lillah, tapi nanti kemudian sudah ada kebersamaan antara lillahi dan riya dari awal. Maka itu batal. Wahubutihi, habis, hilang. Aidan juga hilang. Jadi batal dan hilang. Ya. Jadi ini riya yang datang dari awal. Misalnya mau salat berjamaah di masjid,
tujuannya karena Allah, tapi sejak berangkat dari rumah juga sudah ada juga nawaitu supaya dilihat oleh orang. Nah, misalnya yang ada yang cowok di situ, kalau misalnya ada hadir yang cowok di sini, supaya dia bisa dilihat oleh si cewek yang dia sukai. Nah, itu kadang. Atau sebaliknya, cewek juga mau ke masjid salat jamaah karena ini. Saya mau hadir ke masjid pengajian sama Ustadz karena di situ ada untuk tujuan karena Allah, tapi ada tujuan yang lain supaya ketemu dengan temannya, supaya ketemu dengan si ini. Itu berarti campuran. Atau riya untuk dilihat oleh orang-orang di kampung bahwa saya pergi. Nah, gitu. Mengaji. Iya. Atau takut sama sanksi. Nah, kalau udah pergi ngaji nanti dikasih sanksi oleh ustadz membersihkan toilet. Nah, itu bukan ikhlas namanya. Nah, bagaimana kalau riyaknya dari awal? Itu tadi nas-nas menunjukkan bahwa itu batal dan hancur dan hilang amal-amalnya. Kita lanjut anak-anakku semua. Wa fi Sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan sebuah riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Ya, dalam kitab Sahih Muslim. Ya, diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Nabi bersabda, Allah berfirman, tabaraka wa ta'ala, yang maha suci dan maha agung. Yaqulullahu azza wa jalla. Nah, ini berarti anak-anakku semua kalau nanti menemukan riwayat yang mengatakan begini, yaqulullahu, ada di depannya dulu anin Nabi, qala, Nabi bersabda, tapi kemudian diikuti dengan yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Yaqulullah itu berarti hadis yang akan dikemukakan oleh Nabi itu disebut hadis qudsi, ya. Saya kira anak-anak semua sudah paham namanya hadis qudsi. Ada hadis nabawi, ada hadis qudsi, ya. Ana aghnas syuraka'i anis syirki. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, ana, saya. Aghna. Nah, apa artinya aghna? Sering kita mendengar ada kata ghani, bahkan masuk dalam al-asmaul husna, al-ghani. Ghani itu artinya apa? Kaya. Jadi Allah bilang saya ini kaya. Saya kaya. Artinya kaya tidak membutuhkan. Ana aghna syuraka yani syirk. Saya tidak membutuhkan sekutu. Saya tidak membutuhkan sesuatu yang bisa menyertaiku. Enggak. Ya, saya tidak membutuhkan sekutu. Ana aghna syuraka yani syirki. Saya tidak membutuhkan sekutu. Saya kaya dari sekutu. Artinya tidak membutuhkan. Yang membutuhkan itu yang miskin. Ana miskin berarti saya membutuhkan. Tapi ana aghna berarti saya kaya, tidak membutuhkan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Nah, siapa yang mengamalkan suatu amalan siapa yang mengamalkan suatu amalan asyraka fihi, tetapi dia menyekutukan atau menyertakan di dalam amalan itu bersama dengan saya orang lain, maksudnya menyertakan pihak lain di dalam amalan itu bersama dengan saya, berarti menyekutukan Allah. Selain Allah berarti ada pihak lain. Siapa yang menyertakan di dalam amalannya itu pihak lain, mai bersama saya, ya berarti ada ini. Ghairi itu pihak lain selain saya, mai bersama saya, taraktuhu wa syarikahu. Maka saya akan tinggalkan dia. Saya akan tinggalkan amalan itu, taraktuhu, saya tinggalkan amalan itu, wa syarikahu, dan sekutu tadi. Dan sekutu, misalnya begini, kita melaksanakan lagi-lagi sholat ke masjid karena Allah,
tapi ternyata ada tujuan yang lain selain Allah. Ingin dilihat oleh orang. Berarti orang ini pihak lain selain Allah. Ya, itu berarti sudah kita menyertakan pihak lain, menyertakan orang ini bersama dengan Allah di dalam amalan salat tadi. Apa kata Allah di dalam saya tadi ini? Taraktuhu, maka saya tinggalkan amalan itu. Saya tidak terima. Wasyarikahu, dan sekutu tadi saya tidak mau bersamanya. Saya tidak mau bersamanya. Artinya saya tidak menerima amalan itu. Ya sudah, untuk dia aja semuanya sekutunya itu. Wa kharrajahu Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa kharrajahu Ibnu Majah, dan Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini. Wa lafzuhu, tapi ada lapasnya yang lain, bunyi redaksinya yang lain. Fa ana minhu bariun. Maka saya, kata Allah, dari amalan itu berlepas diri. Saya tinggalkan sudah. Saya berlepas diri dari amalan itu sudah. Saya tidak terima. Wa huwa lilladzi asyraka. Amalan itu untuk yang disertakan tadi. Wa huwa li, bagi yang disertakan tadi. Jadi kalau dia mau bersama dengan temannya, maka temannya itu yang dapat. Sudah, bagi dia aja sudah. Wa huwa lilladzi asyraka. Amalan itu untuk pihak lain yang disertakan tadi itu. Nah, Allah tidak mau terima. Allah tidak mau terima kalau ada pihak lain yang kita niatkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharrajal Imam Ahmad, kita lanjutkan, buka halaman 80. Ya. Buka halaman 80. Wa kharrajal Imam Ahmad, Imam Ahmad juga meriwayatkan an Shaddad bin Aus, dari Shaddad bin Aus. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man shalla yura'i. Ya. Siapa yang melaksanakan salat karena riya, faqad asyraka, maka ia telah berbuat syirik. Wa man shama yura'i faqad asyraka, dan siapa yang berpuasa karena riya, faqad asyraka, ia telah berbuat syirik. Ya. Saya ulangi, man shalla yura'i, siapa yang melaksanakan salat karena riya, faqad asyraka, maka ia telah berbuat syirik. Wa man shama yura'i, dan siapa yang berpuasa karena riya, maka faqad asyraka, ia telah berbuat syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka, dan siapa yang bersedekah karena riya, maka ia telah berbuat syirik. Meskipun syirik yang kita maksud di sini adalah syirik, bukan syirik dalam pengertian menyembah berhala, ya, tapi syirik dalam amaliyah ibadah kita, Jadi tingkatan dosanya itu juga berbeda dengan tingkat yang sifatnya syirik dalam bentuk akidah. Ini syirik dalam bentuk ibadah, ya, bentuk ibadah. Kenapa disebut syirik? Karena sudah menduakan juga. Orang yang menyembah itu disebut syirik karena menduakan Tuhan. Ada pihak lain yang disembah selain daripada Allah, yaitu berhala-berhala dulu. Nah, sekarang ini ada sesuatu yang diniatkan dalam ibadah selain hanya karena Allah, yaitu ya sesuatu yang lain, pihak lain itu. Nah, itu disebut syirik. Maka wa innallaha azza wa jalla yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini lagi-lagi hadis kursi di belakangnya. Ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an. Ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an. Saya khair, sebaik-baiknya. Qasimin. Nah, qasimin ini kalau di dalam kamus diterjemahkan dengan bagian. Berarti pembagian yang Saya sebaik-sebaiknya pembagi.
sebaik-baiknya pembagi, liman asyraka bi syai'an, terhadap pihak lain yang disyirikatkan denganku dalam satu amalan. Kenapa Allah mengatakan saya sebaik-baiknya bagian itu? Liman asyraka bi syai'an, terhadap pihak lain atau siapa saja yang diikut sertakan dalam amalan itu. Kenapa Allah mengatakan begitu? Fa inna juddata amalihi qalilatun wa qasiruhu li syarikihi alladzi asyraka bihi ana anhu ghani. Li syarikihi alladzi asyraka bihi ana anhu ghaniyun. Karena sesungguhnya amalan-amalannya itu sedikit. Ya. Karena sesungguhnya amalannya itu sedikit. Wa katsiruhu li syarikihi. Yang banyak itu nanti adalah yang pihak yang disyirikatkan. Pihak yang diikutsertakan. Alladzi asyraka bi, yang memang disertakan itu. Ana anhu ghaniyun, kata Allah. Ana anhu ghani. Saya enggak membutuhkan. Dikasih semuanya kepada yang disekutukan itu, yang diikutsertakan selain daripada pihak Allah Subhanahu wa taala. Ana anhu ghani, saya enggak terima. Ana ghani, saya enggak membutuhkan. Jadi yang dibutuhkan oleh Allah, dalam tanda petik, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalan yang hanya tulus kepada Allah. Kalau sudah dibagi kepada pihak lain, ada bagian untuk Allah, ada bagian untuk yang lain, maka Allah tidak mau. Sudah, ana khairu qasim, ambil aja semuanya. Kasihkan aja semuanya. Allah tidak mau terima. Ya. Kita lanjut lagi ya, sedikit lagi ya anak. Wa kharrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id bin Abi Fadalah wa kana minas sahabah. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya. Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmadnya, At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzinya, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, dari hadis Abi Sa'id bin Abi Fadalah, dari hadis Abi Sa'adah. Abi Sa'id ini bin Abi Fadalah ini adalah sahabat Nabi, wa kana minas sahabah, dan dia termasuk dari sahabat Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina liyaumin la raiba fihi." Apabila jama'allah, Allah mengumpulkan al-awwalin, manusia yang paling pertama, wal akhirin, dan manusia paling akhir. Jadi manusia pertama sampai terakhir nanti dikumpulkan oleh Allah, liyaumin, untuk hari la raiba fihi, nanti tidak ada untuk hari yang la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya hari yang pasti terjadi, hari di mana kita dikumpulkan bersama dengan orang-orang manusia pertama dulu sampai terakhir. Jadi diteramai nanti di situ. Nada munadi, maka berserulah sang penyeru. Nada, menyeru, munadin, penyeru. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jalla, siapa yang asyraka fi amalin, mengikut sertakan atau menyekutukan dalam amalan, amilahu lillahi azza wa jalla, yang dia lakukan karena Allah, tetapi juga mengikutkan pihak lain, berarti tidak murni Allah, tidak murni juga ria, ada gabungan ini tadi. Ini gabungan. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jalla, siapa yang menyekutukan atau siapa yang mengikut sertakan dalam amalan yang dia lakukan karena Allah, falyatlub sawabahu min indi ghairillahi azza wa jalla. Fa itu jawab terhadap man, jawab syarti namanya. Falyatlub sawabahu, maka hendaklah dia meminta, talaba yatlub, meminta, menuntut, sawabahu, pahala itu,
dari amalan itu. Min indi ghairillah, kepada yang ia tadi ikutkan selain Allah tadi. Yaitu min indi ghairillah. Hendaklah minta pahalanya kepada selain Allah. Allah tidak mau menerima, jangan minta kepada saya. Saya sudah kasihkan ke semua orang tadi, pihak lain. Sudah, kamu minta pahala aja ke sana. Nah, gitu. Fa innallaha aghna syuraka'i 'ani syirk, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya. Tidak membutuhkan sekutu. Ya. Tidak membutuhkan sekutu. Saya kira demikian anak-anakku semua yang saya cintai semuanya. Pelajaran kita hari ini mudah-mudahan ada barakahnya, bisa menambah pengetahuan kita meskipun hanya beberapa, 1 lembar lebih yang kita baca, paling tidak 2 halaman, 3 halaman yang kita baca. Mudah-mudahan ada berkahnya buat kita semua, kepada anak-anakku semua. Kita pelajari dan nanti setelah sampai di kamar dibaca kembali, dibaca ulang supaya bisa dipahami. Tapi lagi-lagi ini masih kita berbicara tentang niat. Nah, jadi orang melakukan satu amalan perbuatan itu karena selain dari Allah yang kita baca tadi ada 2 paling tidak, ada yang sudah kita baca. Ada yang riya mahda, riya semata, nggak ada campuran karena Allahnya, tidak ada campuran karena lillahinya, tapi riya semata. Itu sudah dicelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga perbuatan yang campuran niatnya, ada lillahinya, ta'ala lillahinya, ada riyaknya. Ya, itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niat kita lillahi taala, tapi karena ada pihak lain yang kita niatkan juga selain daripada Allah, Allah juga tetap tidak terima. Sama dengan yang pertama tadi, riya mahda tadi itu. Jadi itu niat yang dikehendaki adalah niat yang tulus, niat yang bulat, niat yang satu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Mudah-mudahan anak-anakku semua sekarang belajar ilmu pengetahuan, mempelajari agama di pondok pesantren ini, niatnya itu tulus karena Allah, bukan karena tujuan, karena dipaksa oleh orang tua. Kalaupun awalnya dipaksa, tapi mulai sekarang sucikan niat itu, ikhlaskan niatnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala, supaya nanti ada berkahnya insyaallah. Jangan meremehkan yang namanya berkah, karena nanti akan kita lihat banyak orang yang berilmu tapi tidak ada berkahnya. Banyak orang yang dapat penghasilan, banyak uangnya, gajinya banyak, tapi tidak ada berkahnya. Kenapa? Mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat tidak berkah. Tapi ada orang yang berpenghasilan rendah, banyak berkahnya, banyak nilai tambahnya. Anaknya pada sekolah, ya, dia kemudian macam-macam yang bisa dilakukan dari gaji yang ini. Dari gaji yang meskipun sedikit penghasilan yang dia sedikit itu. Karena itu yang kita minta adalah, yang kita harapkan tulus kepada Allah, nawaitunya, insya Allah kita akan mendapatkan berkah dalam hidup duniawi, dan insya Allah nanti sampai di akhirat kita bawa. Ya, anak-anakku semua, mari kita berdoa, mudah-mudahan anak-anakku semua dan kita juga semua ini guru-guru, termasuk orang tua kita di kampung, tetap kita semua dan orang tua kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dilindungi dari virus corona ini yang masih tinggi sampai sekarang. Jaga diri anak-anakku semua di pondok pesantren, jangan terlalu banyak keluar, jangan sampai kemudian juga menerima kunjungan, tetap terapkan standar protokol kesehatan, ya. Kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa tullabana wa talibatina min ahli ilmi wa alil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.